Anugerah dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian, sahabat GPIB, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Morning Call bersama saya, Pendeta Emeritus Yoel Edward Klokke. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan untuk itu mari kita berdoa. Maha besar Allah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu. Engkau sudah menjaga, memelihara, dan melindungi kami sepanjang satu pekan. Dan hari ini, di hari pertama minggu ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab untuk pagi ini sesuai dengan daftar bacaan Sabda Bina Umat, terambil dari Injil menurut Markus, pasal yang pertama, Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita, saudara-saudara mengikuti dengan Alkitab masing-masing di rumah. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil menurut Markus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, permulaan itu penting. Pembukaan adegan pertama dari sebuah film, kalimat pertama dari sebuah buku, adalah sesuatu yang menentukan apa yang akan datang. Memberi petunjuk tentang apa yang akan terjadi. Injil Markus membuka Injilnya dengan mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Markus tidak memberikan sebuah tarombo atau silsilah keluarga. Dia tidak mengintroduksi atau memperkenalkan dengan cerita latar belakang yang panjang. Tetapi dia mengatakan, inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Dia memproklamasikan Injil itu dan membawa Injil dalam arti kabar baik, bukan sebuah kitab, pada kabar baik yang sudah berlangsung berabad-abad. Ia menempatkan Injilnya dalam kesinambungan dan kebaruan Allah itu sendiri. Saya mengajak saudara melihat kitab Yesaya pasal 52. Pada ayat 7 sampai dengan 10, saya bacakan ayat ke-7. Betapa indahnya di atas bukit-bukit, langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Di tengah kehancuran, keputusasaan, dan ketidakpastian hari depan, Injil datang. Allahmu ada di sini. Allah itu menang. Allah memerintah. Permulaan juga berhubungan dengan akhir. Kita akan bertanya, apa akhirnya? Saya mengajak saudara melihat Injil Markus pasal 16 yang menjadi akhir dari Injil itu. Yang sebenarnya akhirnya pada ayat yang ke-8 dikatakan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Barangkali itulah situasi yang dialami
oleh jemaat dan orang Kristen mula-mula yang hendak disapa oleh Markus. Tetapi Injilnya berakhir dengan mengatakan ini, jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Saudara bisa berada dalam situasi yang begitu mengejutkan, begitu mengecewakan, situasi yang tidak pasti. Injil mau mengatakan Allahmu ada di situ. Ia menang dan ia memerintah. Allah tidak bisa ditahan oleh kubur bahkan oleh kematian. Yesus hidup. Ia menjadi Tuhan kehidupan. Karena itu apapun situasi kita, Markus hendak mengingatkan, kabar baik itu adalah Yesus Tuhan kehidupan. Ia ada di situ. Menarik Bapak Ibu dan Saudara, kabar baik itu mulai di padang gurun, bukan di Yerusalem. Padang gurun, dalam anggapan umum khususnya dalam tradisi perjanjian lama, dianggap sebagai tempat yang bukan layak untuk ditinggali manusia. Ia adalah tempat yang mengancam, dan karena itu banyak suara-suara mengancam di padang gurun. Ia diidentikan sebagai tempat di mana roh-roh jahat itu ada. Tetapi ada tafsiran lain yang melihat padang gurun dalam lensa Hagar. Di padang gurun di tengah kekecewaannya harus pergi dan meninggalkan Abraham dan keluarga. Hagar berjumpa dengan Tuhan. Berjuang, dibangunkan semangatnya. Padang gurun secara positif bisa berarti tempat di mana kita dikuatkan dan iman kita dilatih. Dalam perspektif padang gurun sebagai simbol dan Yohanes Pembaptis yang tampil sebagai bentara, pendahulu, pembuka jalan, maka Injil mau mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan. Ada orang-orang yang mendahului kita yang telah meletakkan jalan, menunjukkan jalan. Jalan kepada Yesus, jalan keselamatan, jalan untuk mengalami pengampunan, pendamaian, penyembuhan, dan pemulihan. Saudara dan saya diajak untuk merenungkan kembali. Orang-orang yang bukan hanya menunjukkan jalan, tapi telah berjuang untuk menunjukkan jalan itu ketika kita tidak menemukan jalan. Itulah jalan iman kepada Yesus Kristus. Besok Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat akan menghelat sebuah perhelatan besar, yaitu persidangan Sinode Raya. Kita harus mensyukuri ada orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah menunjukkan jalan. Tidak hanya jalan kepada Yesus, jalan kepada keselamatan, tapi juga jalan untuk dilalui oleh generasi berikutnya. Kita mau bersama-sama sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat mensyukuri mereka yang telah berjuang di jalan yang sulit agar generasi yang berikut boleh melanjutkan perjalanan itu. Kita bersama-sama berterima kasih. Ada orang-orang, ada para pemimpin yang telah mendahului dan menunjukkan jalan itu. Tapi juga sebagai pribadi kita harus bersyukur dan berterima kasih. Ada para pendahulu kita, oma dan opa, kakek dan nenek, orang tua, papa dan mama, ibu dan bapak, yang telah menunjukkan kepada kita jalan. Ketika di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini, kita tidak menemukan jalan. Itulah jalan iman yang mendasari, menguatkan, dan melatih kita untuk tetap berpegang pada Yesus Kristus, Anak Allah, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari berdoa. Maha besar Allah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami mensyukuri bahwa lewat Injil Markus kami diingatkan, selalu ada Allah yang hadir, Allah yang berada bersama kami, dan kami tidak pernah sendirian. Sekalipun kami harus melewati padang gurun, tetapi kami mensyukuri itu, karena itulah ajang di mana kami dikuatkan, iman kami dilatih, semangat kami dibaharui. Kami berterima kasih kami boleh memasuki pekan yang baru ini. Kami berdoa secara khusus untuk pelaksanaan persidangan raya Sinode
ke-22 yang mulai esok hari 27 hingga 31 Oktober 2025 di Makassar. Berkati dan kuatkan seluruh panitia pelaksana. Berkati dan kuatkan fungsionaris Majelis Sinode. Berkati dan lindungi seluruh peserta yang datang dari penjuru negeri ini. Kiranya mereka dituntun, dilindungi, disertai. Dan lebih daripada itu, kami doakan agar persidangan Sinode Raya ini menjadi ajang pesta iman kami. Kami boleh bersyukur atas mereka yang telah mendahului kami, yang telah menunjukkan jalan, meletakkan hal-hal yang baik bagi kelanjutan perjalanan perahu GPIB ini. Kami mensyukuri untuk semua yang Tuhan sudah buat untuk gereja ini. Oleh karena itu kami juga mensyukuri sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami boleh ada di tengah-tengah perjalanan ini, di tengah-tengah perahu GPIB ini. Terima kasih untuk segala hal yang kami lihat, perbuatan Tuhan melalui persekutuan kami dalam GPIB. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau teguhkan, yang membutuhkan terang dan pertolongan Engkau karuniai bagi mereka Roh Kudus-Mu untuk menuntun mereka keluar dari persoalan hidup mereka. Kami doakan negeri dan bangsa tercinta ini. Jangan biarkan negeri ini terpecah belah hanya oleh kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat. Berkati pemerintahan ini untuk terus mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan berkati juga para pemimpin dari tingkat daerah sampai ke desa-desa supaya mereka diilhami oleh Tuhan untuk mengerjakan kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyat semesta. Kami menyerahkan diri kami supaya kami boleh bersyukur, beribadah, dan menyembah-Mu di hari Tuhan ini. Kami mohon perjalanan hidup kami di pekan mendatang disertai dan diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sampai berjumpa kembali. Di tengah gelombang zaman GPIB berlayar teguh, kapal iman kita kini menuju Makassar, tempat kita bersidang, menata arah baru pelayanan. Di bawah anugerah Tuhan, kita bersiap menyambut era baru GPIB. Ini bukan sekedar sidang, ini adalah panggilan sejarah. Makassar siap menyambut peserta persidangan Sinode Raya GPIB. Kami siap menyambut panggilan sejarah. Bersama kita melangkah menuju persidangan Sinode Raya 22 GPIB tanggal 27 hingga 31 Oktober 2025 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan.